Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farul Ulum akan menyampaikan rangkuman yang telah diberikan di Sepejar melalui kuisis, yaitu bagaimana sih kita harus bersikap dalam dunia maya. Sikap yang kita harus ambil yaitu adalah saat kita bermain sosial media ataupun media sosial lainnya itu kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah kita lakukan. Kita harus menjaga privasi orang, dan kemudian juga kita harus bertutur kata yang dengan sopan dan santun. Selanjutnya, asinkronus dan sinkronus. Asinkronus adalah metode pembelajaran e-learning yang tidak membutuhkan interaksi langsung antara peserta didik dengan pengajar. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan mengerjakan di mana saja dan kapan saja. Contohnya itu bisa seperti melalui modul atau video atau dengan diskusi forum. Saya juga menggunakan Google Meet atau Zoom seperti biasanya. Sedangkan sinkronus sendiri itu adalah metode pembelajaran yang membutuhkan antara siswa dan pengajar itu bertemu atau bertatap secara langsung. Dapat berkomunikasi real time. Begitu. Bisa juga seperti video call, chat, atau webinar. Pembelajaran melalui kelas online atau diskusi online atau tanya jawab. Untuk dari aspek waktu sendiri, asinkron ini peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Sedangkan sinkron, peserta didik dan pengajar harus berada di tempat yang sama dan pada waktu yang sama atau real time. Sedangkan dari aspek interaksi, asinkron itu peserta didik dan pengajar itu tidak bertatap secara langsung. Sedangkan sinkron, peserta didik dan pengajar bersifat langsung atau tatap muka. Kelebihan dari asinkron yaitu lebih fleksibel karena bisa dilakukan kemana saja dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan sinkron memiliki kelebihan yaitu lebih interaktif, dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara peserta didik dan pengajar. Kekurangan dari asinkron ini dapat mengurangi interaksi antara peserta didik dan pengajar karena dalam asinkron ini pengajar dan peserta didik tidak dapat bertemu secara langsung. Sedangkan di sinkron kekurangannya yaitu pada fleksibilitas. Peserta didik harus berada di tempat yang sama dan pada waktu yang sama dengan pengajar. Terus ada juga tantangan apa yang akan kita hadapi di masa depan, yaitu ada tantangan yang pertama seperti perubahan teknologi yang cepat, terus kompetisi yang semakin ketat, perubahan lingkungan, dan pembelajaran yang lebih personal. Jika ditanya, apakah masih relevan pembelajaran e-learning? Menurut saya, pembelajaran e-learning atau biasanya blended learning, online learning, dan fast learning itu masih relevan dengan perkembangan teknologi. Namun e-learning ini harus diadaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi pembelajar. Kemudian ada lagi pertanyaan, skill apa saja sih yang harus kita kembangkan pada satu ini? Skill atau kemampuan yang sangat berguna menurut saya adalah 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Hal tersebut juga perlu ditunjang dengan adanya kemampuan dalam literasi digital. Dalam proses mencari informasi, komunikasi, dan belajar online, kemampuan literasi digital ini sangat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja rangkuman dari materi yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.